Esok harinya pun Rashid kembali diantar ke rumah sakit untuk dioperasi tulang belakang. Rumah sakitnya kini berbeda dari yang kemarin. Rumah sakit elit di daerah Jakarta yang katanya sangat terjamin kualitas tenaga kesehatannya. Ayah Rashid juga berani membayar mahal untuk pengobatan sang anak. Dan hasilnya pun tidak langsung serta-merta bisa berjalan. Dirinya juga memerlukan beberapa proses untuk terapi selanjutnya. Makanya dalam beberapa hari ke depan, Hafa dianjurkan untuk selalu berada di samping Rashid, menemaninya melakukan terapi berjalan dengan menggunakan tongkat penahan kaki. Malam harinya, di hari yang dijanjikan, di mana Rashid dan juga Zahra memenuhi undangan sang ayah untuk makan malam di kediaman Faisal. Mereka saling duduk berlingkar di kursi makan yang penuh hidangan itu. Di sekitarnya ada paman, bibi, anak pertama, Zaid kedua, Rahma, dan ketiga, Sanung. Mereka terlihat sibuk mengambil piring masing-masing. Salah satu ada yang berinisiatif mengambil piring untuk beberapa dari mereka yaitu Bibi Fariha. Sedangkan di sebelah Bibi Fariha, terduduk seorang pria berkacamata yang ikut menunggu Bibi Fariha mengambil piring nasi untuknya. Dia adalah Paman Amar. Mereka saling berbincang kala itu. Syukurlah Rashid sudah bisa melihat lagi. Jadi setidaknya masih ada harapan untukmu mengurus perusahaan yang diwariskan padamu itu. Ucap Bibi Fariha. Rashid merasa sedikit kesal dengan perkataannya. Ia ikut menambahkan, lebih tepatnya perusahaan yang akan bangkrut. Ucap Rashid. Sang ayah hanya diam saja mendengar penyudutannya itu. Zahra merasa tidak enak. Ia langsung senggol sikut kiri Rashid. Ia setengah berbisik, menegur. Gak sopan kamu. Rashid tidak memperdulikan. Mereka saling mengambil lauk dan sayurnya ke piring masing-masing. Sebelum itu mereka serentak membaca doa lalu kemudian mulai makan. Rasanya seperti sudah cukup lama ya kita tidak berkumpul seperti ini. Padahal baru sekitar 4 bulanan. Ucap Faisal. Beberapa dari mereka saling tersenyum mengiyakannya. Bibi Fariha ikut berbicara. Ya mungkin karena kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Sudah semestinya kamu menyerahkan kendali perusahaan itu pada anak-anakmu, ucapnya. Faisal terdiam. Ia terus mengunyah makanannya pelan. Tiba-tiba Sanung melotot saat melihat ada chat masuk ke teleponnya. Ia tampak antusias ketika itu. Mama kesini besok, ucapnya yang lantas membuat mereka semua tersentak. Kamu serius? Bukannya Mama bilang seminggu lagi mau kesini? Tanya Zaid penasaran. Iya. Nih lihat chatnya. Unjuk Sanung memperlihatkan isi chat sang ibu padanya. Memang mamamu sudah agak sehat badannya. Katanya masih dirawat di rumah sakit kemarin. Tanya Faisal heran. Iya nih enggak tahu. Tiba-tiba mau datang ke sini. Nanti coba aku telepon. Ucap Sanung. Zahra ikut bersuara. Ia bertanya pada Faisal. Tante Maisa sakit pah? Iya. Sakit darah tinggi sama pusing katanya. Sempat dirawat beberapa hari lalu di rumah sakit sana. Tapi sepertinya sekarang sudah mulai membaik. Jelas Faisal. Zahra mengangguk. Faisal kembali menambahkan, mungkin dia lagi banyak pikiran belakangan. Pikiran? Emang ada masalah apa-apa? Tanyanya lagi. Enggak, cuma masalah sepele kok, ucapnya. Zaid diam-diam memperhatikan pembicaraannya. Ia terlihat seperti mengetahui sesuatu. Setelah masing-masing dari mereka menyelesaikan makannya, Faisal segera memulai inti dan niatnya dari acara makan malam itu. Terima kasih bagi yang sudah datang ke sini untuk menghadiri acara makan malam ini. Tentunya saya tidak ingin berlama-lama. Saya ingin mengutarakan niatan saya mengundang kalian semua ke sini. Tidak terasa anak-anak saya sudah semakin tumbuh dewasa. Entah dari istri pertama saya atau istri kedua saya. Saya sangat menginginkan kalian untuk saling menerima dan memahami kekurangan masing-masing layaknya keluarga sendiri. Petik 2. Papa sadar diri. Dengan semakin bertambah dewasanya kalian, Papa juga ikut menua. Papa ingin membagikan harta warisan dan seluruh perusahaan Papa kepada masing-masing kalian. Papa tidak mau berat sebelah dalam membagi harta warisan itu, sekalipun beberapa dari kalian merupakan anak dari hubungan terlarang Papa. Papa tidak akan pernah membeda-bedakan kalian, ucap Faisal. Rashid terdiam. Entah kenapa dirinya seperti tersentil oleh perkataannya. Jadi Papa ingin mengadakan sayembara bagi kalian. Barang siapa di antara kalian berhasil membuat perusahaan yang kalian kelola itu maju, Papa akan memberikan seluruh aset perusahaan pusat milik Papa. Gimana? Ucap Faisal.
Semuanya saling terdiam. Berbeda halnya dengan Rashid yang sedikit tidak terima. Enggak adil, ucapnya. Semua tersentak dengan keberanian pria itu. Kalau ingin bersikap adil, kenapa perusahaan yang diberikan pada Zaid adalah perusahaan yang sehat? Berbeda dengan perusahaan yang papa berikan kepada saya. Ucap Rashid. Zahra merasa tidak enak. Ia langsung menyenggol sikut Rashid. Amar ikut berkomentar. Kalau yang mendapatkan hanya anakmu saja itu juga tidak adil buat kami. Sedangkan saya juga ikut andil dalam pembangunan perusahaan pusat sejak dulu. Apa kamu sebegitu saja melupakan kami? Tanya Amar. Fariha setuju dengan perkataannya. Ya setidaknya berilah anak-anak kami andil untuk ikut mengelola perusahaan. Bukankah kamu katakan ini merupakan sayembara? Ada kemungkinan menang dan tidaknya kan? Minimal anak-anak kita juga ikut ke dalamnya. Sebagai peserta, ucap Fariha. Faisal merasa sedikit tidak nyaman dengan ini. Maksudnya, Anda ingin perusahaan pusat jatuh ke tangan Anda begitu. Kalau perusahaan jatuh ke tangan anak Anda, tidak ada yang mewarisi dari keluarga saya dong. Lalu nasib anak saya bagaimana? Tanya Faisal. Bukan begitu. Maksudku ini kan sayembara. Masa yang boleh ikut hanya anak kamu saja? Ya kalaupun anak saya menang sayembara, anak kamu juga tidak akan dilupakan kok. Saya janji akan membagi 50/50% kekuasaan perusahaannya. Ucap Fariha. Amar setuju dengan perkataannya. Rashid menggeleng. Ia berbisik pada Zahra. Kelihatan sekali mau mereka. Setidaknya dia sama sepertimu. Balas Zahra. Rashid mengernyit. Faisal segera berkata, baik. Saya setuju kalau begitu. Saya harap kalian semua bisa memanfaatkan kompetisi ini sebaik mungkin. Dan untuk masalah Zaid, dari mana kamu tahu perusahaan Zaid itu sehat? Itu bahkan dibanding perusahaanmu masih lebih kecil dibanding punyamu. Kamu bisa lihat kan karyawan di perusahaannya saja masih terlalu sedikit dibanding perusahaanmu. Justru dengan perusahaanmu yang sedang turun itu harusnya menjadi ajang motivasi bagi kamu untuk bisa menunjukkan diri kalau kamu bisa mengubah perusahaan yang sedang turun menjadi naik kembali. Itu poin penting yang bisa kamu dapatkan dari ini, ucap Faisal. Rashid hanya terdiam. Meski di dalam hati masih sedikit sebal. Saya akan terus pantau hasil kinerja kalian hingga 1 tahun ke depan. Oke, ucap Faisal. Beberapa dari mereka mengiyakan perkataannya bahkan ada yang dengan semangat menyambut itu. Dia adalah Rahma. Dia terlihat begitu yakin dengan itu. Tak lama setelahnya, di depan teras rumahnya, Zahra mendekati Faisal yang sedang berdiri menatap rembulan di atasnya. Entah kenapa Zahra sangat yakin. Kalau papa sengaja membuat sayembara ini supaya memberi kesempatan buat Rashid kan? Tanya Zahra. Papa tersadar sekarang. Karena dia juga berhak memiliki andil dalam hal semacam ini, ujar Faisal. Beberapa hari setelahnya Hafa masih terus setia berada di samping Rashid, mendorong kursi rodanya, bolak-balik rumah sakit, menemani terapi dan menemaninya belajar berjalan. Di sebuah taman belakang rumah sakit, Hafa terus berjalan di samping Rashid yang sedang mencoba berjalan dengan sebuah walker. Perlahan-lahan, tapi sayangnya Rashid masih belum bisa dan terus jatuh. Kakinya masih belum bisa menopang dengan baik tubuhnya. Hafa berkali-kali menahannya. Rashid terus-terusan mencoba hingga kelima kalinya Hafa pun menangkap tubuhnya yang akan terjatuh kesekian kalinya. Tangan mereka tak sengaja berpegangan. Rashid terus melihat tangannya. Hafa langsung cepat-cepat melepasnya dan pada akhirnya Rashid pun terjatuh mulus ke tanah. Ia merintih kesakitan. Au, kamu nih, ikhlas gak sih nolongnya? Tandas Rashid sembari terus mengusap area sakitnya. Iya tuan. Maaf, ucap Hafa gugup. Hafa bantu Rashid bangun kembali dan berdiri memegang walker. Kamu senang kan saya jatuh? Tanya Rashid kesal. Enggak tuan. Saya benar-benar enggak sengaja sumpah. Ucap Hafa. Ya terus kenapa tadi kamu lepas tangan saya? Tandasnya. Itu karena. Apa? Benarkan kamu sengaja? Enggak tuan. Itu cuma. Karena saya sama tuan. Enggak Muhrim, masa sih hanya karena itu? Padahal tiap hari kamu selalu ngurusin saya. Megang-megang tangan saya. Badan saya. Nyuapi saya atau segala macam. Itu alasan yang konyol. Ucap Rashid semakin membuat Hafa tersudutkan. Ayo jawab jujur. Kamu sengaja kan Tanya Rashid. Hafa bingung mau menjawab apa.
Tiba-tiba Hafa tersontak melotot saat melihat ada sesuatu di pundak baju Rashid. Hafa langsung mundur seketika, menjauh dari Rashid. Lelaki itu pun terheran. "Kenapa kamu?" tanyanya. "Anu tuan, itu, di pundak." Ucap Hafa merasa tidak enak ketika mengatakannya. Rashid pun menoleh ke arah pundak yang ditunjuk Hafa. Dan sepintas langsung tersontak dan berteriak melengking setelah melihat ulat bulu di pundaknya. Lengkingan teriakannya bahkan sampai membuat Hafa menutup kedua telinganya.